Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makiade. Mari kawal demokrasi. Selamat pagi sahabat demokrasi KPU Kabupaten Wajo. Pagi ini sangat berbahagia. Sangat dinanti-nantikan. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Biasanya disingkat PDPB. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di tengah-tengah kita, sahabat pemirsa KPU Podcast KPU Wajo, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita ada dua narasumber hari ini. Yang pertama ada Ibu Andi, biasanya saya panggil Bu Andi. Ibu Andi Rehana, beliau adalah Kordif atau Komisioner Divisi Informasi dan Data di KPU Kabupaten Wajo. Yang kedua ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo. Siapa-siapa sih yang termasuk pemilih memenuhi syarat atau pemilih baru, istilahnya ya, pemilih baru atau pemilih yang memenuhi syarat. Ini kan pemilih yang meninggal dunia sebaiknya segera dihapus di daftar pemilih gitu. Nah, kami dari KPU apalagi di bagian data sangat membutuhkan data tersebut untuk dimutakhirkan dan dilaporkan. Kira-kira peran pengawasan bahwa Adalah terkait dengan TNI Polri. Nah, itu termasuk pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pemilih TMS ya? ya, Tunes. Siapa nih? Bukan. TMS. Yang saya tanyakan tadi. Dari tidak memenuhi syarat ternyata memenuhi syarat ke depan atau ya Iya. silakan. Nah, baik, jadi harapan kami Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih sudah bisa bergabung di podcast Makiade Kabupaten Wajo. Sekedar pengantar pemirsa, podcast KPU Makiade Kabupaten Wajo ini kita lakukan secara rutin untuk pendidikan pemilih, khususnya di masyarakat Kabupaten Wajo. Nah, episode ini akan mengupas tuntas sejauh mana pendidikan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo dan pengawasannya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo. Baik, mungkin kita akan masuk di segmentasi pertama. Saya akan bertanya mungkin ke Ibu Kordif. Bu Kordif atau Bu Andi, kira-kira masyarakat ingin tahu sebenarnya apa sih Iya. PDPB itu atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Silakan mungkin Bu Andi. Iya, terima kasih Pak Erwin. Ya. Jadi kita kembali ke ruang podcast KPU Kabupaten Wajo Makiade. Mari kawal demokrasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, apa sih pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu? Nah, pemutahiran data pemilih berkelanjutan disingkat dengan PDPB, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu. Nah, Ibu Andi atau Ibu Andi Rehana, saya ingin bertanya lagi, kira-kira kalau kita bicara data pemilih berkelanjutan ini, apakah masyarakat perlu berpartisipasi ke depan atau memang dia cukup pasif saja untuk menunggu pendataan? Sangat kita butuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk data pemilih yang lebih berkualitas ke depannya. Karena data pemilih ini akan digunakan nantinya pada penyusunan DPT untuk pemilu atau pemilihan berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, saya ingin bertanya kembali nih Bu Andi, sebelum saya masuk di Pak Ketua. Nah, ini masyarakat sering beranggapan bahwa bicara data atau bicara data berkelanjutan di KPU ini hanya menjelang pemilu. Ya. Bagaimana sih sebenarnya? Coba bisa dijelaskan kira-kira apakah memang menjelang pemilu ataukah memang kita butuh pemutakhiran data yang sistematis dan berkelanjutan? Oh ya. Oke, silakan Bu Andi. Jadi kenapa penting kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu?
kita kembali kepada tujuan daripada pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri, bahwa yang pertama itu kita harus memelihara dan memperbaharui data DPT pemilu atau pemilihan untuk dipakai selanjutnya, pemilu berikutnya. Nah, itu juga yang kedua adalah menyiapkan data dan informasi berskala nasional yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Nah, selanjutnya bagaimana data-data apa yang perlu dikerjakan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu tadi bahwa hasil sinkronisasi dari data yang diturunkan secara berjenjang oleh KPU RI ke KPU provinsi turun ke KPU Kabupaten Kota. Nah, data-data apa saja yang dikerjakan, diolah oleh KPU Kabupaten Kota? Itu yang pertama adalah pengolahan data. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, pemutahiran. Yang keempat, rekapitulasi. Oke. Nah, kita kembali ke pengolahan data. Pengolahan data apa? Seperti apa pengolahan datanya? Nah, di dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, data yang turun tadi itu ada pemilih baru yang harus dimutakhirkan. Oke. Ya, pemilih baru yang harus dimutakhirkan. Selanjutnya ada pemilih tidak memenuhi syarat yang juga Oke. harus dimutakhirkan. Yang ketiga itu adalah elemen data yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, seperti itu. Menarik sekali pemirsa. Kita akan sebelum kita kupas tuntas lebih jauh dan mendalami kembali ada 4 tadi yang dimutakhirkan sampai ke rekapitulasi. Saya ingin bertanya dulu ke Kanda Ketua Bawaslu. Baik. Nah, Pak Ketua, kalau kita lihat beberapa tahapan tadi terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sampai ke rekapitulasi, kami sebenarnya dari KPU kalau kita bilang pengawasan, kami butuh pengawasan sebenarnya untuk menyempurnakan atau memparipurnakan kita punya ikhtiar ini sebagai data yang sempurna. Kira-kira bagaimana sih peran Bawaslu dalam mengawasi atau pengawasan PDPB ini, Kanda? Baik, Silakan. terima kasih Pak Dinda Erwin. Iya. Kami dari Bawaslu bahwa ada beberapa bentuk pengawasan itu yang melekat sama KPU dengan Bawaslu. Oke. Yang mana itu yang pertama pengawasan melekat pada proses PDPB, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan yang ada di KPU. Oke. Itu pengumpulan pemutahiran, verifikasi hingga pendapat dan pemilih. Iya. Tujuannya agar proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Terus selanjutnya yang kedua ada beberapa poin, bahwa poin pertama tadi, yang kedua perencanaan dari uji petik data pemilih. Oke. Ya, ini kami ingin cari tahu seperti apa kira-kira Pak Ketua uji petik atau perencanaan uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu. terkait dengan Alhamdulillah data uji petik itu dalam pemilih termasuk di lapangan untuk memastikan data pemilih itu ada beberapa yang harus kita pahami. Oke. Yang pertama adalah valid data akurat. Oke. Yang kedua tidak terdapat profil ganda. Oke. Yang ketiga tidak menghilangkan pemilih yang memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya kami selalu koordinasi dengan instansi yang terkait. Contoh Dinas Catatan Sipil, Oke. pihak terkait lainnya untuk mencocokkan data kependudukan yang ada di Kabupaten Wajo. Oke, menarik sekali pemirsa dan sahabat demokrasi masyarakat Kabupaten Wajo. Kira-kira prakteknya seperti apa ini Pak Ketua? Apakah ada potensi permasalahan yang sering ditemukan pada saat melakukan pengawasan PDPP di lapangan, Kanda Ketua? Oh iya, baik. Saya langsung menjawab saja bahwa ada beberapa di antara lain itu mengawasi pelaksanaan rapat PDPB KPU Kabupaten Wajo. Oke. Yang dilaksanakan bulanan dengan triwulan. Oke. Selanjutnya memastikan tahapan PDPB sesuai jadwal dan prosedur. Oke. Selanjutnya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dengan Catatan Sipil untuk mencocokkan data kependudukan.
Oke. Selanjutnya koordinasi dengan pemerintah daerah lain, instansi terkaitnya, koordinasi internal, itu mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, sampai Bawaslu kabupaten kota. Wah, luar biasa ya hierarkinya. Terkait dengan PDPP juga di Bawaslu ini pengawasannya juga melekat secara hierarki dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Baik, mungkin saya akan pindah ke Ibu Andi terkait dengan yang Ya. tadi saya ingin bertanya Bu Andi terkait dengan apa namanya masyarakat itu penting. Nah, Ya. kita kan melihat nih Bu Andi ada 4 tahapan tadi mulai Iya, dari benar. pengolahan data sampai ke rekapitulasi, Iya. terus mungkin ada pemilih-pemilih pemula. Nah, ini berdasarkan divisi saya terkait atau divisi kami dari My Team Sosdikli ini terkait dengan pemilih pemula. Kira-kira bagaimana strategi data dan informasi terkait dengan para pemilih pemula ini agar dipastikan mereka terdaftar di DPT. Ada nggak strateginya? Atau apakah kita jemput bola? Ataukah kita koordinasi dengan catatan sipil? Ataukah ada tim untuk melakukan atau memastikan adik-adik kita yang misalnya yang pemilih pemula ini terdaftar di DPT? Atau misalnya yang pensiunan TNI Polri juga ini menjadi Ya. pemilih pemula dipastikan juga untuk masuk dalam DPT ke depan. Ya. Seperti apa kira-kira Bu Andi? Supaya bisa dimutakhirkan dan saya kira menjadi energi baru ke depan dalam demokrasi terkait dengan pemilih pemula ini. Silakan mungkin Bu Andi. Ya, jadi KPU telah melaksanakan koordinasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPU melaksanakan olahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi. Nah, ini dibahas koordinasi. Koordinasi itu kita sudah melakukan koordinasi dengan sahabat Bawaslu, Oke. Disduk Capil, TNI Polri, kemudian desa kelurahan. Oke. Terus bagaimana caranya masyarakat agar lebih mudah untuk mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum? Ya. Kita bisa cek dptonline.go.id, kpu.go.id. Cek dptonline.kpu.go.id. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang belum terdaftar, terutama pemilih pemula, gimana caranya itu Bu Andi? Atau misalnya eh, belum ada NIK-nya misalnya, seperti apa itu dan dia sudah cukup umur? Nah, Kita bisa dijelaskan mungkin seperti ya, apa? data yang turunkan sebenarnya sudah ada di situ, pemilih pemula. Oke, Ya, sudah ada sudah ada ya. pemilih pemula. Namun kemudian kita terus memutakhirkan sampai ditetapkannya itu PDPB, tetap kita harus memutakhirkan berumur 17 tahun, Oke. warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun. Ya, Oke, seperti itu. saya kembali ke Pak Ketua. Baik. Tabe Kanda, terkait dengan sinergitas KPU Bawaslu dan masyarakat, kira-kira seperti apa sih ke depan kalau kita melihat tahun 2026 ini kan kita sudah masuk di triwulan pertama lagi kan untuk PDPB. Kira-kira bagaimana strategi Bawaslu ke depan untuk menggenjot strategi pengawasan yang dilakukan supaya nanti kami diberikan masukan-masukan yang konstruktif sehingga nanti ke depan data kami juga lebih berkualitas. Baik, kami dari Bawaslu langsung menjawab dengan apa pertanyaan dari Pak Erwin. Ya. Itu ada beberapa bentuk lainnya. Ya. Yang pertama, mengawasi pelaksanaan rapat PBKPU Ya. bulanan dengan triwulan. Yang ketiga, memastikan tahapan PDPB secara prosedur. Ya. Yang ketiga, selanjutnya koordinasi dengan pemerintah di bawah instruksi di bawah instansi terkait lainnya. Nah, saya ingin tanya nih terkait dengan tadi ada sudah pemilih pemula. Sekarang saya mendalami terkait dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kira-kira seperti apa ini Bu Kordif terkait dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat supaya sahabat demokrasi Kabupaten Wajo lebih tahu dan mendalam terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ke depan. Silakan Bandi. Iya, baik. Jadi sebelum saya menjelaskan pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kembali pemilih yang memenuhi syarat. Yang pertama itu adalah pemilih yang berumur 17 tahun, warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun sudah menikah atau pernah. Nah, yang kedua itu adalah
pemilih pindah masuk. Nah, itu juga termasuk pemilih baru dan, bersyarat dibuktikan dengan KTP elektronik pastinya. Yang ketiga itu adalah, TNI Polri yang sudah pensiun menjadi sipil. Nah, yang keempat itu adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik. Nah, itu ada 4 sesuai regulasi yang ada ya, sesuai PKPU nomor 1 tahun 2025. Nah, selanjutnya kita akan bahas, pemilih TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, yang mana yang dimaksud dengan pemilih TMS itu, yang pertama itu adalah, meninggal dunia. Meninggal dunia, yang kedua, pemilih ganda. Nah, selanjutnya belum genap berumur 17 tahun atau, belum belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin. Nah, yang selanjutnya, pemilih pindah domisili. Selanjutnya pemilih, menjadi TNI Polri. Nah, itu kalau menjadi TNI Polri menjadi, TMS. Nah, kebalikannya tadi dengan pemilih yang MS. Selanjutnya itu warga negara asing. Nah, juga kita tidak boleh mendata warga negara asing meskipun menetap di negara kita, namun, harus, warga negara Indonesia. Selanjutnya pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu ada 8 kategori, pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Oke, 8 kriteria pemilih yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh PKPU 1 Iya. terkait dengan pemilihan data pemilih ke depan. Nah, ingin saya tanyakan, ke Kanda Ketua. Baik. Nah, ini kan ada nih kriteria Pak Ketua terkait dengan, kriteria pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Mungkin saya lebih condong ke pemilih yang tidak memenuhi syarat. Baik. Nah, ada beberapa kriteria termasuk pemilih ganda, terus, apa namanya, yang meninggal dunia, pencabutan hak politik dan seterusnya. Kira-kira seperti apa peran Bawaslu di sini untuk melihat ini? Terutama misalnya karena contoh misalnya ada yang meninggal di desa A, atau ada yang, warga negara asing di desa A. Untuk memastikan ini seperti apa kira-kira supaya tidak masuk dalam, apa namanya, dari tidak memenuhi syarat ternyata memenuhi syarat ke depan atau ya sebaliknya? Baik, terima kasih. Saya juga lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Rehana Ya. bahwa, dari Bawaslu itu ada beberapa poin. Yang pertama itu data pemilih ganda. Ya. Data pemilih ganda itu satu pemilih tercatat lebih dari 1 kali. Oke. Biasanya disebabkan perbedaan penulisan nama, NIK, tidak sinkron atau pernah pindah domisili, namun, belum terhapus daerah, asal. Kalau, TMS itu tidak memenuhi syarat, contohnya penulis yang telah pemilih yang telah meninggal dunia. Oke. Yang kedua, pemilih yang pindah domisili. Oke, ini yang saya ingin, dalami. Kira-kira kalau misalnya sebelum masuk ke pindah domisili, pemilih yang telah meninggal dunia seharusnya kan segera dihapus dalam daftar pemilih gitu, Baik, terutama pada saat uji petik misalnya iya, kami mendapatkan masukan dari Bawaslu atau misalnya ada data-data dari Capil. iya. Nah, kira-kira seperti apa, strategi Bawaslu terkait dengan, kira-kira kalau ada data pemilih yang meninggal dunia, sehingga nanti tersinkron, terintegrasi, kita mendapatkan laporan-laporan tersebut. Terkait dengan data pemilih yang meninggal dunia ini, Pak Ketua dan Bu Kordif, ini kan, pemilih yang meninggal dunia, sebaiknya segera dihapus di daftar pemilih gitu. Iya. Nah, kami dari KPU apalagi di bagian data, sangat membutuhkan data tersebut untuk dimutakhirkan dan dilaporkan. Kira-kira peran pengawasan Bawaslu seperti apa terkait dengan data pemilih yang meninggal dunia contohnya ini? Baik. Sebelum kita masuk yang lebih 8 kriteria tadi. Kami akan langsung koordinasikan dengan pihak terkait, contohnya di KPU, Iya. dengan instansi-instansi yang terkait dalam pemerintah daerah adalah itu Capil. Oke. Minimal bahwa kita menyampaikan saran perbaikan Oke. untuk menindaklanjuti, apa yang ada di Bawaslu untuk, disinkronkan antara KPU dengan Bawaslu. Bawaslu. Oke, kalau menurut, Ibu Kordif seperti apa kira-kira untuk, data-data ini
yang contoh konkret tadi terkait dengan meninggal dunia ini. Apakah Ah, kami di iya. KPU atau di Bukordif tinggal menunggu data tersebut atau ada peran-peran KPU atau khususnya di bidang data untuk, melakukan, ikhtiar-ikhtiar supaya data tersebut, kita dapatkan? Iya, baik, jadi untuk mendapatkan, data meninggal yang betul-betul mutakhir, Iya. pasti. Jadi kita, itu tadi koordinasi dengan Ditdukcapil, dipastikan, dibuktikan dengan akta kematiannya. Yang Oke kedua, KPU melaksanakan Coktas. Apa itu Coktas? oke Jadi itu ada coklit terbatas. Jadi kita langsung ke lapangan, membuktikan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Nah, sahabat Makiade, podcast KPU Kabupaten Wajo, mungkin saya akan masuk ke segmentasi terakhir terkait dengan, mengupas tuntas PDPB hari ini. Saya ingin bertanya terakhir untuk Anda Ketua, kira-kira seperti apa peran-peran strategis Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi atau sinergitas dengan KPU ke depan? Terutama kita masuk di tahun 2026, kita, eee kira-kira di tahun depan ini kan kita lakukan coktas lagi kan? Begitulah ya Bu Andi, kita lakukan coktas, ya. Nah, kira-kira seperti apa ke depan ini? Dan harapan-harapannya kepada KPU, Ah, sehingga data ini lebih akurat dan, lebih, apa namanya, berkualitas. baik Pak Iya, Erwin, artinya sebelum kita, melakukan, uji petik dan pertama untuk memastikan hak pilih Anda terdata, masyarakat oke di kantor catatan sipil di oke Kabupaten Wajo. Yang kedua, laporkan perubahan data diri dan keluarga. oke Yang ketiga, jadilah pengawasan partisipatif. Bawaslu mengajak masyarakat tidak ragu melakukan temuan atau dugaan pelanggaran pemilu. oke, eee, Yang keempat, jaga netralitas dan kedewasaan berdemokrasi. oke. Pak Ketua, ini kan, eee statement terakhir, quotes terakhir, kira-kira terkait dengan data ke depan, maunya Bawaslu dalam pengawasan seperti apa? Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama rakyat, tegakkan keadilan. Oke, menarik sekali. Terakhir mungkin Bu Andi, terkait dengan kita masih di tahun 2026 dan pengunjung tahun ini, kira-kira apa pesan terakhir dalam podcast kita ini terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, khususnya di masyarakat luar Kabupaten Wajo? Iya, Silakan. harapan kami kepada seluruh masyarakat agar lebih aktif memberikan masukan dan tanggapan, untuk daftar pemilih lebih berkualitas ke depannya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya semua, Kakanda Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo dan Ibu Andi Rehana Kordif Data dan Informasi KPU Kabupaten Wajo. Terima kasih. Hari ini kita akhiri program sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Wajo. Kita akhiri dengan salam Salam Makiade. Makiade. Mari Mari kawal kawal demokrasi. demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.